Hari ini kita bersama Anindita Hidayat. Halo, Terima salam kasih udah kenal. mampir ke sini. Terima kasih, salam kenal ya. Salam kenal juga, ada Dokter Maria di sini yang sudah banyak dibicarakan oleh Dokter Tirta. Ayo, kapan mau ke Dokter Maria? Kapan mau ke Dokter Maria? Dokter Marianya ke sini. Yeay, makanya. Sebelum saya sempat konsul ke sana. Dokter Maria ini coba dijelaskan karena di sini namanya panjang sekali nih. Dokter Maria, BMed SC, PGDIP SEM, SPKO. Baik. Gimana tuh? Apa aja nih? Ketinggalan satu CSCS. CSCS. Jadi ada banyak dan bersama teman-teman ya. Benar, CSCS ya. Apa aja tuh Dokter Maria berarti ini? Salam kenal, namaku Maria Lestari, spesialis kedokteran olahraga. Tapi itu BMed SC itu Bachelor of Medical Science, kemudian Postgraduate in Sports and Exercise Medicine. Wow. CSCS-nya tuh Certified in Strength and Conditioning Specialist. Nggak ada yang gue tahu itu. Satu itu. Berarti untuk prakteknya namanya apa? Kedokteran olahraga. Betul. Atau nama Spesialis kedokteran spesialisnya olahraga. itu. Dan prakteknya di kan suka ada tuh. Betul. Dokter apa. Betul. Itu? Jadi spesialis kedokteran olahraga atau SPKO. Oke. Gitu. Itu yang ngantri di luar pada berotot-berotot semua kah kan? Biasanya kita bisa lihat poli Benar-benar. dari siapa yang ngantri kan? Benar, tapi biasanya kalau yang ngantri cedera nih biasanya. Oh, malah justru cedera. Mayoritas justru orang yang butuh rehabilitasi gitu. Betul, reconditioning. Jadi kita sebenarnya sebutnya nggak rehabilitasi, karena kalau rehabilitasi itu satu sisi yang cedera doang, tapi kita juga mencegah namanya deconditioning atau kebugarannya turun nih. Oh, berarti ada dokter lain yang khusus rehabilitasi. Betul, namanya ya KFR, Rehab Medik, betul. Ada rehab medik, ada kedokteran olahraga. Betul. Jadi biasanya kita bicara performance. Jadi yang udah nggak return to daily activity aja, but more than that. Misalnya pengen balik lari nih, lomba lari nih, pengen ikut ini lagi. Nah biasanya datangnya ke aku. Oke, berarti kalau misalnya saya nggak punya keluhan, ikutan ngantri, buat dibikinin plan bisa? Bisa. Plannya apa aja? Plannya apa aja? Jadi terutama sih kalau aku bakal ngecek tuh indikasi kebugarannya gimana dulu. Karena kan sehat itu belum tentu bugar nih. Nah kedokteran olahraga ngurusin tuh kebugaran itu. 5 health related fitness. Sebenarnya bugar gak sih dirimu untuk ikut itu? Akan treadmill kah atau? Bisa, kita punya ada sipet gitu juga ada. Terus kemudian cek kekuatan otot ada. Cek fleksibilitas, semua lengkap. Oh, seru banget ya. Takut ya mau kesana? Pasti saya akan kesana karena pengen banget tahun depan Paling mau yang harus lari dicek jauh. tuh sebenarnya komposisi tubuh. Kadang orang sering tersembunyi tuh di situ tuh. Kayak misalnya kelihatannya kayaknya kurus-kurus aja oke dari luar, tapi pas dicek di dalam tuh ternyata ototnya kurang, malah lemak yang tinggi. Nah, itu yang jadi masalah. Saya 70% martabak sih gitu kayak. Wow, nggak apa-apa. Mentega ya. Kayak akan kesana deh. Praktek hari apa kalau yang di Jakarta? Jakarta Senin Rabu Sabtu EKMT Haryono. Oke. Nah kalau Anin sendiri kan banyak konten olahraga. Iya. Apakah sebelum mulai olahraga, sebelum mulai weightlifting ya, sempat ke dokter juga kah atau emang learning by doing aja apa gimana? Sempet ke dokter, ternyata benar 21 tahun waktu itu memang harus disarankan udah mulai olahraga karena darah tinggi, kolesterol dan lain-lain. Oh iya? Karena lifestyle. Oh, emang lifestyle-nya apa waktu itu? Ya dikira-kira aja. Kayak maksudnya begadang kah? Iya mungkin kayak begadang, party, makan gak bener dan lain-lain. Oh. Normal lah anak-anak zaman dulu gitu kan. Siapa yang gak ngerti lah. Normal buat saya itu. Oke, jadi Iya biasalah. begadang, minum begadang, gitu-gitu biasa ya. begadang segala macam. Terus ternyata memang dokter waktu itu bilang ya udah harus mulai olahraga gitu kan, karena begadang mungkin bisa sangat merusak masa depan kamu nantinya kalau nggak dibalance dengan makan dan olahraga yang benar. Dari mulai situ 2015 tuh aku mulai daftar gym. Oke, tapi kenapa ke dokter waktu itu? Karena sakit. Sakitnya maksudnya? Jadi aku pernah bangun tidur sakit ini dok. Yang leher ya, belakang ya. Belakang leher belakang ini. apa tuh? Ada apa itu? Kolesterol ya. Oh, Kolesterol ternyata. Aku baru tahu juga. Kolesterol waktu itu kan masih muda banget kan. Terus kayak orang-orang orang tua sih khususnya kayak mereka khawatir banget kayak
gila kamu masih muda udah kayak gini gitu. Itu pasti karena lifestyle Gaya gitu kan. hidup. Akhirnya dokter bilang, dan ada waktu itu dokter di Bandung, dia bilang yang kamu pikir kamu menikmati masa muda, kamu tuh sebenarnya merusak masa muda kalau kamu kayak gini terus, dia bilang gitu. Oke. Ya udah, akhirnya dari situ aku mulai daftar gym 2015. Daftar gym itu berarti nggak melalui kedokteran olahraga ya, jadi langsung aja. Enggak, langsung Oh. pakai personal trainer, ikut kelas dan segala macam. Dari situ akhirnya aku merasakan manfaatnya luar biasa. Ya udah, itu udah jadi lifestyle aku dari mulai 2015 itu gitu. Sempat ada obesitas kah dulu atau? Mungkin nggak obesitas, cuman yang kayak dokter Maria bilang, komposisinya nggak bagus ya, kayak kecil tapi mungkin ternyata itu lemak, banyaknya nggak ada massa otot, nggak punya strength dan lain-lain. Akhirnya pertama-tama PT dulu. PT Begitu udah diajarin dulu. bisa sendiri. Betul, sendiri. Terus suatu saat kita pindah gym, aku pindah gym, ada PT lagi. Jadi aku banyak banget belajar dari PT sebenarnya. Oh. Jadi nggak cuman cara make alat di tempat gym, tapi aku pasti tanya tentang meal plan-nya, makannya. Jadi sebenarnya kalau dibilang Anin ilmunya dari mana, paling banyak sebenarnya dari personal trainer. Pernah ada kesalahan nggak di awal-awal nge-gym dulu yang menyebabkan mungkin cedera, mungkin jadi apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillahnya, karena mungkin selalu diiniin sama PT juga ya. Jadi kalau cedera yang sangat parah gitu nggak pernah ya. Biasa DOMS normal aja sebenarnya, sakit setelah gym normal gitu. Cuman mungkin kesalahan pertama gym itu adalah dulu, nggak tahu ya, mungkin cewek-cewek sih banyak yang ngalamin ini, terlalu fokus sama lower body. Jadi latihan upper body-nya tuh lupa gitu. Maksudnya nggak terlalu dijadikan prioritas. Akhirnya di baru-baru ini 2020 aku baru fokus latihan upper body juga gitu. Maksudnya lebih fokus juga upper body. Banyak perempuan yang takut weightlifting karena takutnya katanya nanti akan jadi berotot. Jadi aderai gitu ya. Aderai. Jadi kayak laki-laki lah gitu. Berseliweran tuh di sosmed tuh kayak gitu. Kalau pendapat Dokter Maria sendiri gimana? Sebenarnya itu mitos sih. Kenapa? Karena cewek itu justru sebenarnya cukup sulit untuk membentuk otot. Kenapa cukup sulitnya? Karena hormon kita base-nya itu kan estrogen sama progesteron, which is derivatifnya tuh baseline-nya adalah fat. Jadi kita kurang banget tuh yang namanya testosteron. Kayak hormon cowok kan enak banget tuh, testosteronnya memang tinggi. Kita memang didesain kalaupun misalnya kita latihan pun nggak akan bisa tuh segede cowok, itu nggak akan bisa gitu. Oke, berarti sampai jadi berotot gitu nggak mungkin lah ya? Nggak sih, kayak misalnya aku sendiri personally udah latihan dari 2007. Iya. Ya udah gini-gini aja. Oke. Naturally gitu kita cewek. Tapi waktu itu nggak mau upper body karena mitos itu. Nah itu tuh aku akhirnya belajar dari si personal trainernya juga dong. Kayak nggak akan perempuan itu nggak mungkin jadi sebesar laki-laki karena ya itu hormon lah apa segala macam. Belum kita ada datang bulan dan lain-lain gitu kan. Jadi belajar tuh kayak oh iya ya gitu, kayak mungkin kita berharap ya bisa segede itu, which is itu impossible. Oke. Cuman Dokter Maria ini enak juga ya, kayak emang suka olahraga, profesinya di situ juga. Betul sekali. Berarti Anda menerapkan ilmu Anda sendiri dong? Benar, kalau misalnya aku bilang sih, aku pengen jadi juga dari dokter yang walk the talk sih. Oke. Jadi kayak misalnya bilang ke pasien nih, misalnya pasien datang gitu, ya udah oke, ibu squat ya, terus kan nanya dong, gimana tuh caranya? Gimana ya? Kayak kita tanya personal trainer aja ya, or at least gimana ya? Dengan kalau misalnya kita walk the talk itu kita bisa merasakan apa yang dirasain pasien sih sebenarnya tuh kayak gitu, bahwa sebenarnya exercise itu nggak mudah di awal-awal gitu, it's very challenging sebenarnya. Dan kita kalau misalnya udah bilang nih misalnya, oh ibu komposisi tubuhnya kita lihat ya, oh ternyata lemaknya ketinggian nih, ototnya kurang nih, ya udah ibu oke, harus bangun massa otot ya. Dikira semudah itu kah bangun massa otot? Tidak gitu kan. Jadi sebenarnya kita tuh lebih berempati, lebih understand sama pasien kita bahwa caranya tuh bener-bener kayak harus take some time. Jadi gak bisa instan. Terutama buat cewek sih gitu. Untuk gaining massa otot tuh quite difficult sebenarnya. Oke, jadi karena ngelakuin jadi bisa memahami proses dan progresnya. Oke, ya karena enak banget tuh punya ilmunya, langsung praktekin. Betul-betul. Gak Kalau semua dibilang ini kan? iya, kalau dibilang tuh kayak aku living in my ikigai lah.
Ada 3 lingkaran, lalu lingkaran itu bertemu di tengah. Itulah ikigaimu teman-teman. Iya bener-bener. Dokternya juga soalnya seneng ya. Bener. Karena nggak semua dokter bisa punya privilege untuk melakukan sesuai ininya kan. Kayak misalnya bedah jantung kan dia nggak bedah jantungnya. Iya betul. Agak susah. Gimana ya? Iya sih. Oke, kalau untuk olahraga sendiri, Anin ini jadwal olahraganya seperti apa sih? Seminggu 5 kali weightlifting kalau lagi bulking. Oke. Nggak tahu ya, ini dokter tolong dibenerin ya kalau salah. Langsung insecure ya, bener gak sih gua? Karena aku kalau lagi cutting kalau lagi mau menurunkan lemaknya, itu aku tuh turunin intensitas weightliftingnya. Karena aku kalau abis gym session gitu, apalagi leg day, lapernya tuh Betul. luar biasa gitu dok. Jadi kadang kayak daripada aku harus kontrol nafsu makan akunya karena ini, jadi kadang aku turunin intensitasnya. Kadang berat di tempat gymnya atau si jumlah latihannya 4 kali sampai 5 kali. Cuma sekarang lagi 4 kali. Karena aku mix sama olahraga lain. Misalnya aku senang tenis, senang boxing untuk kardionya. Oke, berarti apakah itu tepat kayak gitu dok buat seseorang kalau melakukan weightlifting dia bulking dulu, cutting dulu, atau bisa nggak sih dibikinnya biasa Sebenarnya aja gitu? Tailor made banget, tergantung goals sih Nggak gitu. usah cutting, nggak usah ini. Gitu. Bisa aja gitu, tapi kan makanya tergantung goalsnya nih. Misalnya kan kita mau kayak naikin massa otot, pasti kan harus surplus kalori nih gitu kan. Iya. Karena prinsipnya selalu kalori in, kalori out. Udah itu tuh. Jadi kalau misalnya mau cutting atau turunin body fat gitu ya udah berarti tutup mulut kan, kalori yang masuk dikurangin sebenarnya atau kalori expenditure-nya dibanyakin gitu. Apakah selalu kayak gitu cycle-nya atau bisa nggak misalnya saya punya target kalori sekian, berarti naikin aja dikit tapi tetap weightlifting tanpa mikirin gue mau cutting, gue mau bulking, boleh gitu nggak sih? Sebenarnya harus lihat itu pakai cek body composition scale makanya. Nah, itu salah satu indikasi kebugaran juga tuh. Jadi dilihat tuh dari situ karena tiap orang beda-beda. Kayak yang kalori yang dibutuhkan tiap orang tuh berbeda tergantung massa otot, usia, jenis kelamin. Itu beda-beda. Jadi kalau dibilang kita pukul rata ya 2000. Nggak bisa. Nah, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, betul. Kalau siklusnya sendiri apakah selalu harus bulking and cutting atau Sebenarnya bisa tergantung maintain goals. Kalau misalnya tergantung Mbak Anin kayak misalnya memang mau naikin massa otot pasti dia harus bulking. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya massa ototnya udah bagus nih, masuk kategori normal, udah oke. Tapi fatnya nih yang agak over dikit, yaudah kita cutting nih berarti caloric deficit. Tergantung goalsnya apa. Yes. Kalau Anin sekarang goalsnya adalah? Goalsnya aku mau mengikis lemak dulu sedikit gitu. Jadi waktu itu sudah bulking soalnya karena aku terus gitu sih dok kayak bulk cut dan aku nggak pernah terlalu lama karena ngaruh ke siklus menstruasi perempuan. Nah mungkin yang banyak perempuan nggak tahu juga kita tuh nggak bisa sama kayak cowok cara latihannya segala macam karena kita juga ketahan sama itu kan. Kalau misalnya aku personally ya dok kalau misalnya terlalu rendah lemaknya itu pasti ngaruh ke siklus menstruasi gitu. Makanya cuttingnya nggak boleh terlalu lama gitu. Jadi mungkin habis cutting aku harus maintain dulu. Habis itu aku cutting lagi. Jadi benar-benar prosesnya tuh pelan-pelan banget gitu. Dengan udah selama ini weightlifting sempat ada bosan gak sih? Maksudnya kan berulang terus gak ya? Enggak sih, udah enggak, karena udah jadi ya, udah emang ya udah lifestyle udah ya, emang ini harus gitu, emang kayak gini gitu. Emang paling benar tuh menjadikan olahraga itu jadi lifestyle ya. Betul. Kalau dijadiin kayak hanya tren atau susah atau kayak resolusi tahun baru itu susah. Nggak sustain jadinya. Gimana caranya bikin jadi lifestyle? Kalau aku sih personally yang pertama mungkin harus build the system. Build the system. Misalnya, oke, pengen lari di GBK or pengen nge-gym kayak gitu ya. Siapin bajunya tuh dari semalam sama sepatunya udah ready. Bener lagi itu. Terus misalnya pengen nurunin lemak gitu, tapi gue doyan banget nih misalnya makanan martabak gitu, uninstall aja dulu tuh, atau ya jangan dilihat, jangan pesen di situ, semua anything yang di kabinet dan di kulkas itu dikeluarin. Sempet gitu juga? Iya, jadi aku juga gitu sih dok, kayak aku ngebuat si chance aku untuk melakukan hal itu tuh jadi berkurang. Betul. Gitu kan, jadi kayak cemilan-cemilan gitu ya emang gak
nggak pernah beli cemilan, nggak ditaruh di kulkas, nggak ada dan segala macam. Jadi dibuat susah untuk jajan tuh gitu. Dan sebaliknya yang bagus yang harus kita lakukan, aku bikin semudah mungkin gitu. Kayak nabung untuk home gym, siapin baju dari sebelumnya. Jadi dibikin fractionnya itu lebih sedikit untuk hal yang seharusnya. Bener-bener, apalagi kalau kayak di rumah saya kan banyak 10 ya, itu kan bener-bener cemilan. Maaf, beda 1. 10. Kaget loh jokesnya itu. 11. Coba, makanya sudah dilanjutin dok. Kalau punya partner kayak lebih seru gak sih? Betul. Study itu mengatakan juga sih sebenarnya kalau misalnya kita exercise dan partner kita juga gitu ya, itu akan lebih get along in one goal-nya itu lebih efektif banget. Itu yang pertama. Dan yang kedua kalau misalnya kita udah punya anak, kalau ibunya yang aktif aja, anak akan turns 2 kali lebih aktif. Tapi kalau bapaknya doang itu slightly lebih higher sedikit. Tapi Dari kalau dari ibunya, tapi kalau chance-nya berdua digabung bisa 7 kali lebih tinggi. Wow, monkey see, monkey do. Oke, menarik ya. Betul, karena as simply as misalnya kalau dua-duanya sedenter gitu ya, misalnya milih handphonean atau apa, dia pasti akan ngeliat, ih mama bapak gue aja sedenter, handphonean, ya gue kenapa dimarahin, kenapa gue harus olahraga gitu. Normal untuk dia melakukan itu juga. Si Anissa istri saya dia lagi giat-giatnya itu di body fit. Oh nice dong. Iya, sampai dia 6 pack kemarin. Oh ayo mari mas ikut. Nah, Nah ini masalah jam ya. Nih kelas pagi-pagi semua ya. ada yang sore. Sore-sore semua ya. Ya udah PT aja gimana ya. Kayaknya kamu olahraga aja deh. Kayaknya kamu olahraga aja deh. Memang tapi otak manusia kan selalu mencari excuse. Betul Kata sih. karena itu yang familiar untuk kamu. Bener. Nyari kenyamanan. Kenapa kita jadi seolah-olah ini? Iya, nggak apa-apa. Hakimi aja saya. Kalau gitu ke EKMTH dulu. Iya boleh, nanti saya mau konsul nanti. Kalau gini gimana? Kalau misalnya, ini bodoh-bodohan aja ya. Kalau misalnya yang saya lakukan adalah, kan di rumah ada gym nih. Saya weightlifting setiap hari. Setiap hari itu 3 set. Mungkin sekitar 10 rep gitu misalnya. Tapi itu dilakukan setiap hari dan cuma 3 set doang. Is it better daripada satu hari full banyak set, habis itu besoknya rest? Given otot yang dilatih beda setiap hari. Kalau menurut dokter gimana? Banin dulu. Oh boleh. Ntar aku backup dari sainsnya. Kalau yang aku pelajari selama ini, kita tuh kan ada minimum set ya dok ya untuk otot in order for the muscle to growth lah, untuk progressive overload itu ada udah ada hitungannya. Harus berapa reps dalam 1 minggu, which itu akhirnya kita bagi ke berapa hari gitu kan. Nah banyak orang metodenya beda-beda. Ada yang upper lower, upper body lower body. Ada yang di mix juga otot-otot besar dan otot kecil. Nah kalau aku personally yang paling pas di aku itu harus lower sendiri, upper sendiri, and then aku mix sama cardio. Jadi mungkin menurut aku kalau kayak gitu balik lagi badan beda-beda ya dok ya. Semua orang stimulusnya juga beda-beda, faktor stresnya beda-beda. Jadi pasti akan beda-beda caranya kamu untuk bisa mendapatkan si progressive overload yang paling maksimal buat kamu. Yang penting kamu harus lakuin aja dulu. Artinya nggak masalah? Nggak masalah. Tapi kamu harus tahu dulu yang paling pas buat kamu dan yang paling cocok. Dan kamu mampu. Mampu tuh secara waktu, secara niat, secara kamu ada kemauan. Jadi yang paling gampang dulu buat kamu. Jangan mikirin itunya dulu menurut aku Bang Radit. Betul-betul. Ya artinya kalau menurut Anin tadi setiap hari nggak masalah karena jadinya malah gerak duluan gitu kan. Kalau menurut dokter gimana? Perlu nggak rest itu jadinya? Nah sebenarnya sih kalau yang direkomendasi oleh WHO, basic minimumnya aja untuk strength training 2-3 kali per minggu. 2-3 kali per minggu. Itu yang direkomendasiin, dan kardionya 150 sampai 300 menit per minggu. Nah pembagiannya terserah bagaimana. Karena kan bisa-bisanya misalnya aku ambil yang paling dikitnya 150 menit per minggu. Kalau 300 orang udah stres duluan nanti ya kan. Jadi aku selalu rekomen tuh yang paling dikit dulu, 150 menit per minggu. Ada 7 hari, jadi misalnya sehari kita ambil aja 5 hari gitu kan. Berarti kan per hari 30 menit untuk kardio. Oke, abis itu strength trainingnya 2-3 kali seminggu. Ya udah ambil yang minimum dulu deh 2.
Oke. Tapi kita bicara whole body berarti. 2 kali itu kan terbagi dalam beberapa rep kan? Betul. Iya. Artinya ada minimum repnya nggak? Sebenarnya iya, makanya kita balik lagi nih, kalau misalnya waktunya cuma 2, biasanya aku targetin whole body deh. Oke, compound berarti. Iya. Udah paling enak dan benar tuh main di compound aja. Oke. Kalau misalnya mau 3, bisa kita bicara push pull leg. Itu Oke. bisa, atau ya whole body tinggal di separate aja nih. Ada satu yang misalnya volumenya tinggi banget, sisanya turun, abis itu medium. Oke. Di mix. Soalnya karena saya orangnya mager ya. Iya tahu. Jadi kepikirannya kayak udah deh sebelum gua ngantor turun dulu 3 set, habis itu ngantor, besok lagi. Jadi kayak biar inget gitu. Oke, kalau gitu apa-apa. misalnya paling lebih gampang lagi misalnya ya, daripada yang kayak ya udah 10 reps tapi misalnya bebannya ternyata juga terlalu ringan, kan sayang juga Iya. nih, Oke. ya kan. Kalau aku sukanya baginya main time under tension aja, 2 menit. Gimana tuh maksudnya? Jadi any kind of movement Aha. bebas, tapi biasanya aku cuma basically nih dong, squat, deadlift, lunges, 1 push buat atas sama 1 pull buat upper juga, Aha. sama 1 core. Total 6. Kalau misalnya dikali 2, ya 12 menit lah ya. 6 set itu. Enggak, jadi kita main 2 menit aja, betul. Iya. Jadi 6 gerakan tepatnya. Oke. Udah itu udah paling simple. Udah paling Oh, simple. 1 gerakan 1 set saja. Betul, Betul. 2 menit aja. Oh. Nah, bebannya medium. Nah, medium tiap orang beda nih. Iya. Jadi dicarilah beban mediumnya kan. Kedengarannya banyak tuh 6. 6 banyak ya? Iya. Oh, banyak ya. Soalnya kalau saya kan 3 gerakan, tapi misalnya 3 set gitu, biar gampang di kepala gitu. Tapi itu kayaknya Itu- lebih bagus kan? Betul, Gak apa-apa, betul. Karena bisa. total cuma 12 menit Betul. kan. Iya. Paham. Sebenarnya teorinya pasti udah paham, cuman mulainya aja yang susah ya. Iya, kadang-kadang kayak abis gini ambil handphone. Gitu. Berarti build the system, handphonenya jangan dibawa dulu Jangan dibawa. selama 12 menit itu. Ya Atau di kan? ND dulu gitu. Atau mindsetnya aja yang dirubah. Mindsetnya dirubah. Betul. Berarti mungkin kamu belum merasa butuh itu, makanya kamu merasa itu nggak penting. Kalau kamu Oke. merasa udah butuh, pasti kamu apapun yang terjadi akan kamu lakukan. Nah, kita butuh sekali otot berarti. Iya. Betul, Oke, dan banyak orang nggak sadar soal itu. Iya. betul. Oh, emang sepenting apa sih otot ini? Dia akan gimana? Karena kan kalau orang kan mikirnya namanya olahraga, biasanya kan padel, lari, which is cardio base atau anaerobik ya gitu ya. Betul. Oh, ketawa ini nih. Judgmental. Oh, ketawa nada rendah nih kayaknya. Kan itu, maksudnya di kepala orang kan, oh gue udah olahraga, udah Ya. lari, udah padel, udah ini. Cuman ternyata ada aspek yang banyak masyarakat skip kan. Betul, betul. Which is building otot. Betul, Emang betul. sepenting apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang, aku harus bedain dulu nih. Kadang orang suka salah kaprah juga. Kayak misalnya ada yang dibagi tuh kalau di sports medicine, ada yang namanya aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Nah, kalau aktivitas fisik atau physical activity, any kind of movement, even kita duduk ini disebut Yeah. physical activity nih. Oke. Jadi anything yang membakar kalori, Ya. otot rangka lakuin, oke. Kemudian ada latihan fisik, lebih terstruktur, teratur, dan ada tujuannya. Misalnya mau nurunin body fat gitu, berarti kan harus dibikin deh Gym. nih kayak 3 kali seminggu, misalnya jam 1 sampai jam 2, 1 jam, kemudian ada angkatannya, jadi ada menunya. Ya. Oke. Lebih terstruktur tuh latihan fisik, dan yang terakhir itu sports atau olahraga. Jadi permainan yang ada lawannya, pedal, lari, apa tuh semua namanya olahraga sebenarnya sebutannya gitu. Nah, semuanya itu kan judulnya tadi yang pertama aja aktivitas fisik, menggerakkan otot rangka. Oke. Otot, ya kan? So semua yang lain menggunakan otot, tidak melatih otot. Aha, masuk akal ya. Ya, so that's why makanya balik lagi yang memang hanya melatih otot hanya cuma strength training. Weightlifting. Tapi menggunakan otot itu punya benefit lain juga dong sebenarnya kan. Betul, seperti misalnya melatih kardionya, Kardio. jantung parunya betul. Tapi kan balik lagi kayak misalnya mungkin engine kita kuat nih 5000 cc, tapi kaki-kaki mobilnya nggak kuat, brodol yang ada. Oke, padahal nantinya otot itu yang akan menopang kita ketika tua. Betul. Dan kalau tidak dilatih kan tiap tahun turun 1% ya kalau Yes. nggak salah. Betul. Di usia 30 tuh abis itu langsung decline 10% selama di kurang lebih 10 Naturally tahun. loh itu. Naturally. Oh iya. Ya. Makanya semakin tua seharusnya semakin angkat beban. Oke, Betul. di umur berapa itu batasnya? 30 tuh 30 udah tahun mulai. turun. Jauh juga ya. Berarti kan berapa tahun Nggak yang lalu. usah di itu. Berarti memang otot yang utama dong. Yes. Betul. Muscle first dong. Benar, masuk, dong. masuk. First ya berarti ya. Muscle first. Yes. Muscle is the key to longevity. Betul. Oke. Makanya aku selalu bilang strong dulu baru long.
Tapi ngomong-ngomong soal Muscle First ini kan kita ada Muscle First Pro Gainer nih. Coba. Sebenarnya ketika kita ini kategorinya apa sih? Masuknya berarti apa ini, suplemen kah atau pendukung? Suplemen ya berarti ya. Pada momen apa sih kita butuh ya? Karena kan kalau saya lihat kan orang pada weight training apa segala macam. Ada ya kalau lagi di gym tuh, ada lagi yang ditaruh gitu. Nah, sebenarnya kan kebutuhan protein kita tuh in daily itu terutama untuk kalau misalnya yang aktif banget tuh 2 kali berat badan. Nah, misalnya berat badanku 60, berarti harus 120 gram per hari. Aduh, cobain aja tuh makan dada ayam 120 gram. Ya kan? Makanya that's why whey di sini come in handy. Jadi sebenarnya kita bicara convenient, ada manfaatnya juga. Telan. Jadi mungkin kayak kalau aku ya dok ngerasa suplementasi itu yang membantu kita memenuhi nutrisi yang kita butuhkan. Betul. Pada dasarnya pasti dong kita harus maksimalkan di real food. Ya kan? Cuman ya itu tadi kayak misalnya aku itu 65 kilo dok sekarang. Berarti aku kali 2 berarti berapa? 130 gram protein sehari. Itu kalau makan dada ayam sama telur doang. Yang berotot mungkin ini ya rahangnya ya. Jadi aku bantu pakai whey atau susu protein. Nah kalau gainer ini kalau aku lagi bulking, aku ini tapi favorit aku sebenarnya rasa lain yang honeydew. Itu jadi sumber karbo juga sih karena menurut aku ya Bang Radit, olahraga sama makan itu kadang beratan makannya sih. Setuju. Beratan makan tuh artinya asupannya harus banyaknya itu ya. Itu yang kadang mager. Which is makan itu termasuk recovery kan sebenarnya. Recovery basic kita tuh makan tidur. Penting padahal banget. cuma 2 itu dan dua-duanya sering orang kurang. Benar. Baik asupan proteinnya maupun tidurnya. Betul. Oke, tapi tadi rasanya ada yang honeydew melon. Aku suka yang honeydew itu. Ini kan coklat juga nih, oke. Coklat caramel fusion, ada coklat mint sama vanilla popcorn. Ini kayak menarik nih vanilla popcorn nih. Kalau kamu sweet tooth cocok. Nah ini mengandung karbohidrat kompleks, bahan dasarnya oat, tinggi serat dan vitamin. Apakah harus oat? Berarti emang seringnya oat ya kalau? Sebenarnya sih bikin kenyang aja sama kompleks. Ya karbohidrat kompleks. Berarti dia tuh di digestnya lebih lama Betul. Oh berarti kenyangnya lebih lama. Ya. Oke, kamu biasanya minumnya pas lagi olahraga kan? Kalau aku pagi kalau gainer. Jadi kadang aku sarapan protein, telur, terus karbonya aku pakai si gainer ini. Oke. Karena aku mau nge-gym kan. Jadi yang gampang di inilah gitu. Terus kalau kurang malamnya pasti kurang ya dok ya. Most of the time pasti kurang. Baru ini lagi gitu. Minum lagi gainer. Tergantung kalau aku lagi bulking berarti aku kurang berapa. Kalau lagi cutting diatur aja gitu. Kalau bulking bisa berapa scoop dirimu? Aku satu-satu dok. Satu-satu. Dokter ini nggak suka kayak kalap nggak tiba-tiba ngelihat martabak atau es krim atau ada waktu-waktu khusus untuk itu? Ada waktu-waktu khusus. Nah, keuntungannya kalau kita asupan proteinnya cukup, nggak ada lapar-lapar gitu tuh. Gitu. Karena protein tuh ngebantu kita banget sih sebenarnya. And then the more muscle you have, itu hormon kita bakal balance banget. Jadi yang namanya craving itu tuh bisa turun aja dengan sendirinya. Iya, betul. Tapi dokter sendiri makan? Aku sweet tooth. Oh, sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Kalau misalnya ya, gitu saya tadi siang habis salt bread 2. Apa? Salt bread. Salt bread yang mana ya? Iya yang kayak Korea itu Korea loh, gitu. lagi viral. Oh iya, lagi viral ya? Cobain enak. Oke. Aku anak roti banget gitu. Jadi roti tuh kayak demen banget gitu. Terus kayak misalnya kalau enggak cheesecake jadul. Cheesecake jadul. Itu makannya berarti makan aja gitu kan? Sebenarnya makan aja kan kalori in kalori out. Kan banyak. Prinsipnya. Kebutuhannya pasti dokter juga udah banyak. Dokter berapa kebutuhan kalori per hari? 2000 lebih. Tuh. Makan cheesecake 1 slice paling 300-400 kalori masih banyak sisanya. Iya. Harus banyak otot. Nah ini yang Muscle First Pro Gainer. Dia juga punya Muscle First Pro Creatine. Nah saya sering denger tuh kreatin nih. Apa sih kreatin? Betul. Oke. Aku harus disclaimer secara sains karena kreatin itu still number 1 suplemen terbaik gitu. Yang diteliti itu lebih dari 1000 jurnal, 1000 riset manapun. Aman dan banyak penelitiannya. Aman banget, super safe. Dan fungsinya apa sih kalau misalnya kita mau bicara recovery, kreatin ngebantu. Kalau misalnya kita bicara mau nambahin otot,
kreatin ngebantu banget untuk strength, dan yang menariknya yang fungsi terbarunya itu kognitif, fungsi otak juga. Oh iya. Yes. Ada yang bilang soal ginjal atau apa itu? Nah, Itu kalau mitos soal- juga tuh. Tolong dong. Itu kayak banyak ya. Benar, Iya. benar. Nah, sebenarnya gini, kalau kreatin itu tidak akan bermasalah atau menyebabkan masalah di ginjal, itu enggak. Ada sainsnya, udah ada jurnalnya. Oke. Kenapa ginjalnya bermasalah? Karena semenjak dari awal memang sudah ada permasalahan duluan atau tidak pernah MCU. Nah, problemnya orang-orang kan nggak pernah medical check up sebenarnya. Jadi kita nggak tahu nih baseline kita tuh kolesterol gimana sih, ginjal kita kreatin ini gimana sih, asam urat gimana sih. Nah itu sebenarnya yang kita harus tahu. Soalnya asupan kreatin ini it's super safe kok. Jadi tidak menyebabkan tiba-tiba ginjal gue kenapa-napa Ya, gitu. dan Oke. natural ada di daging merah. Betul. Juga. Oke. Berarti kreatin Anin juga secara rutin Yes, konsumsi. 5 gram per hari. 5 gram, Aku pasti betul. minum kreatin. Untuk kalau aku kerasanya entah apa hubungannya dok, mungkin tolong dijelaskan ya. DOMS-nya lebih Yes, itu- nggak parah. Oh, ngaruh ya? Iya. Ngaruh-ngaruh, ya? betul-betul. Ngaruh. Karena buat recovery otot kan Recovery sebenarnya. ternyata. Oke. Kalau tidak latihan tapi konsumsi kreatin jangan dong. Boleh, Oh boleh Boleh. juga. nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, tetap kan kita efeknya nggak hanya bicara di otot performance-nya aja, tapi fungsi otak. Betul. Oke. Jadi it's fine. Berarti artinya kalau mau bikin badan berisi tuh ini, Mm-mm. tapi menambah massa otot dengan cara mengikat air dalam tubuh tuh ini. Yes, Yes. betul. Nah, Oh. yang kadang-kadang orang tuh sering kayak takut nih, misalnya minum kreatin, berat badan gue nambah nih. Naik. Jangan khawatir, karena itu hanyalah air, hanya sementara saja. Oh tapi sering orang ngerasa gitu setelah Iya. konsumsi kreatin kok gue agak gendut gitu ya, Iya. atau agak gemuk gitu BB ya. Padahal naik. tuh air. Padahal itu air. Oh. Itu cara bekerjanya. Solusinya jangan lupa minum, Minum air, air. hidrasinya tetap. Jadi biar keluar lewat ginjal pipis lagi. Oh jadi Tuh. dia nyimpan air tapi kalau minum air airnya keluar. Betul. Iya. I see. Kan tetap di recycle terus. Oke. Kalau yang ini rasanya ada yang tropical fruit, green apple. Kalau ini kita yang ini Apple. kita yang green apple. Ada guava, peach, mixed berry, bubble gum, sama yang nggak ada rasanya yang unflavored. Yes. Oke. Dan pastiin minumnya bersama karbohidrat. Misalnya Iya. mau sambil makan karbohidrat oke, ataupun kayak campur dengan kayak minuman isotonik gitu juga oke, atau campur di whey juga oke. Oke. Nah kita ngomongin soal istirahat. Hmm. Kalau Anin sendiri tidurnya cukupkah atau Cukup dan berkualitas. Karena aku merasa dok kalau cukup doang tanpa kualitas yang baik juga besoknya nggak tahu ya, mungkin otak aku doang tapi kayak angkatan tuh jadi kayak ngaruh ya dok ya. Ngaruh. Jadi kreatin, terus aku juga minum magnesium gitu kan untuk ya supaya tidurnya juga bagus dan maksimal. Oke. Oh berarti ada suplemen-suplemen lain juga Iya, supaya aku tidurnya di- ini. kan. Karena kan otot tuh berkembangnya saat kita tidur ya dok. Betul, karena growth hormone dikeluarkan Growth pada saat hormone saat tidur. tidur. Tapi emang kalau habis olahraga tidur enak banget sih. Iya. Iya kayak nyenyak banget gitu. Betul. Yuk, boleh dimulai 2 menitnya. Yuk. 6 gerakan aja. 6 gerakan ya. Oke. 12 menit Kita doang. coba ya. Tapi pas banget tadi pagi saya baru nge-gym soalnya. Oke, Jadi mau nice. coba ini dong, mau cobain si muscle first-nya. Ada nggak di sini? Oke, kita coba bikin ya. Nih, saya pertama kali bikin juga nih. Jadi ini udah ada scoopnya. kan? Ada. Kalau saya sih biasanya ya, yang kayak gini-gini saya blender sih. di Oh iya rumah. itu tuh. Bisa juga Ya, Bisa. di blend gitu. Karena lebih nggak tahu kayak lebih smooth gitu masuknya. Betul. Kita Yuk, satu sambil bikin scoop, ya. Boleh. Aku Satu kreatin. scoop. Silakan Anin kalau mau juga. Itu udah kita bukain tuh plastik. Iya jadi lebih silvernya. gampang. Aku 5 gram sehari. Dokter berapa? Aku 5 biasanya juga. Dan gak harus ada yang kayak apa sih dok yang harus Apa tuh loading itu nggak usah ya. Sekarang udah Silakan, enggak dokter. menurut jurnal. Jadi langsung aja kalau kreatin ini sih. Oh Tidak ya usah. katanya malam ya. Nabung. Biasanya Iya terus ya. katanya kayak Harus malam berapa lah, gram dulu. gitu. Enggak usah. Kapan aja, di mana saja, yang penting rutinnya. Nah ini kita kocok ya berarti ya. Seger nih. Ini biasanya kalau ini aku suka kayak barengin sama isotonik. Jadi biar penyerapannya lebih bagus. Lebih gampang. Lebih gampang diterima oleh tubuh apa lebih cepat? Lebih cepat diserap tubuh. Oh. Ini kalau aku blender sama pisang. Itu enak sih. Oh iya. Sama kayak Enak misalnya es batu gitu kan. Nah jujur aku biasanya kalau di rumah kalau lagi nggak males tuh, kalau misalnya rasa vanilla gitu tuh aku bikinnya gitu. Oh. Strawberry, berry, semua Berries anything. apapun.
Oke. Jadi buah-buah apapun Pisang lebih. sih enak. Ada juga kita yang banana coffee itu kesukaan aku, pakai pisang, pakai espresso. Oh itu enak juga Ih, tuh. enak banget. pakai Enak banget, ada one shot espressonya. gitu, betul-betul. Oke, let's go. Aduh, enak lagi. Gimana? Enak. Makanya nggak boleh ini ya, maksudnya nggak boleh skip ya kalau misalnya kita weight training segala macam, Betul. mumpung udah enak juga kan. Nah yang paling penting justru sekarang kalau menurut sains itu tuh, ini kan good carbohydrates-nya justru asupan karbohidratnya 30 menit setelah kita exercise ataupun olahraga nih, misal habis lari ataupun kayak habis nge-gym gitu. Justru sekarang menurut sains bukan protein yang harus dikejar duluan, tapi karbohidratnya. Jadi penuhin Oke. asupan karbohidratnya dulu nih dalam Oke. 30 menit. Dulu kan- Dulu kan protein Iya, kan. dulu kan diajarin ya, gitu langsung tuh. langsung protein. Habis nge-gym, Iya. pas masih panas-panas Iya, protein. Oh ternyata enggak. Sekarang karbohidrat. Kalau protein lebih penting kesehariannya. Iya. Yang penting itu. Perubahannya cepat banget ya. Nah. Sport science ini ya. Betul, makanya kalau nggak baca jurnal, Nggak ketinggalan update, terus ketinggalan kan. pasti. Cara supaya update-nya gimana? Follow, Follow Dokter Dokter Maria dan dokter-dokter lainnya Follow dong. Dokter Follow Maria. ya. Betul. Apalagi Sebenarnya hal-hal yang dalam konteks sport science yang baru. Kayak misalnya magnesium glycinate gitu kan, kayak one of kayak suplemen juga. Sebenarnya yang based on science juga terbukti untuk bantu untuk recovery-nya lebih better. Itu yang buat tidur kan? Nah, Beda. orang sering salah tuh. Beda. Heeh. Kadang ini buat tidur kan, jadi kan mikirnya lebih kepada tidurnya, tapi Iya. sebenarnya bukan tidurnya, tapi lebih kepada relaksasi dari si otot itu. Jadi makanya Iya. membuat kita relax ya. Terus dan ada mau yang tidur. sampai jadi mimpi buruk loh dok. It baru mau ngomong. Mimpi saya bukan buruk sih, Oh, kenapa? tapi jadi nyata. Kayak real banget. Itu Kayak saking deepnya tidurnya. Iya. Oh benar. Oh iya. Memang sih, karena kan berarti kan tubuh kita tadinya kalau sebelum misalnya minum si magnesium glycinate itu tuh yang kayak mungkin capek banget. Kita harus perhatiin, makanya kan tadi Mbak Nin bilang selain kayak misalnya jumlah jamnya, tapi kan kualitasnya Kualitas, gimana. betul. Kita lihat tuh yang namanya deep sama kalau REM tuh yang pas kita mimpi-mimpi tuh. Iya. Nah kita butuh deepnya tuh lebih banyak. Oh, itu dibantu dengan si magnesium. Betul. Tapi Anin emang gak gitu? Abis minum magnesium mimpi jadi real gitu. Enggak sih, aku memang deep aja tidurnya lupa. Tiba-tiba udah bangun tuh Iya seger. kadang gitu, udah pagi. Kadang Iya, gitu kan. iya. Itu deep berarti kan dok. Heeh. Iya sih. Apalagi abis leg day. Wah itu kalau saya tuh bener-bener kayak nyata banget. Nyata sekali ya. Iya kayak pergi kemana. Oh mimpinya jadi kayak nyata banget. Iya. Oh. Mimpi kayak real banget. Ini mimpi bukan? Kebetulan ada mimpi di dalam mimpi. Ini nyata loh ini. Ternyata ini Otot mimpi. nyata pentingnya ya. Oke ini tadi rasanya gimana dok tadi dok ini? Oh kayak asam-asam seger ya. Seger. Nah, ini aku Apple, suka. seger, enak. Yang peach juga. Tapi aku lagi suka ini sama yang unflavor. Oh, Kenapa gitu? coba? Karena aku mix sama semua minuman. Oh, Aku juga make mix dengan sense. semua minuman. Di rumah lagi ada yang peach kan. Aku campur sama kelapa hijau lagi gitu. Seger. Bubble gum juga aku suka. Bubble gum itu apa namanya benar-benar kayak permen karet Iya. gitu. Berarti harum-harum gitu, Iya, wangi-wangi gitu dong. wangi-wangi permen karet gitu. Aduh lucu banget lagi. Seger. Aduh pengen lagi jadinya. Ntar langsung borong deh. Muscle first nih biar mantep nih. Otot dulu ya. Muscle Otot first. dulu. Investasi, Muscle first. Investasi. untuk saat tua. Betul. Tapi memang kalau misalnya kita udah tua, otot yang paling kalau kita boleh bikin prioritas otot lah. Sebenarnya yang paling bagus tuh ngelatih apa sih? Oke, menurut scientific gitu ya, kalau misalnya di jurnal, jadi tuh ada penelitian bilang kita ngecek nih kalau sering latihan otot mana ternyata umurnya lebih panjang. Ada tuh kayak gitu. Ada. Wow, mantap. Gimana Otot nih? kaki. Oh, Menarik Oke. ya. kanan apa kiri? Sama. Kebetulan di tengah-tengah. Oke. Jadi harus latihan otot kaki. leg day. Jangan skip leg day ya. Nah, kenapa? Karena very simple-nya gini, karena kan kita menggunakan kaki everyday, almost Yes. everyday, naik turun tangga, jalan, kayak semua kaki banget nih. Nah, makanya kita sering banget ngelihat kalau misalnya orang tua nih tiba-tiba jatuh di kamar mandi, kakinya patah atau yang kayak hipnya patah lah segala macam. As simply as mereka Nah, memang itu. karena nggak ada Betul. ototnya untuk sebagai efek protektifnya itu kan. Oke, Lebih oke. gampang cedera juga kan. Kalau jatuh jadi impactnya itu Langsung ke tulang langsung ya. ke tulang. Kalau nggak Nggak ada otot, peredamnya gitu ya. Nah, kalau Anin sering weight training gini, Iya. weightlifting gini,
keluarga udah ada yang ikutan nggak? Kayak ibu Oh iya, atau semua. Oh iya. Orang tua iya. Nggak tahu mungkin generasinya beda ya Dok. Kalau orang tua kita, kalau memang ayah ibu aku memang olahraga tapi belum ke gym waktu itu, masih sepeda, lari dan lain-lain. Cuman sekarang udah lebih aware. Ayah, ibu sekarang semua udah weightlifting. Gampang nggak ngajaknya? Karena kadang ngajak orang tua tuh agak sulit tau. Enggak sih, asal kita bisa ngasih maksudnya alasannya dengan science, dengan data yang benar, yang mereka. Dan aku video-video opa siapa ya, ada yang di IG tuh viral, kakek-kakek, opa Ogi kalau nggak salah. Oh, maksudnya usia udah opa dia udah tapi kakek-kakek banget, tapi dia kuat banget gitu, bisa nge-gym apa segala macam. Jadi ya approach-nya harus smooth juga sih kalau ke orang tua, nggak boleh terlalu menggurui. Berarti makin banyak otot, longevity makin baik dong. Banget. Oh iya, Betul, bisa betul. memperpanjang umur berarti ya. Sangat. Itu justru makanya kan di riset itu tuh di ribuan orang tuh sebenarnya. Makanya dicek tuh kekuatan ototnya gitu seberapa sih. Nah itu prediksi untuk longevity atau umur panjangnya tuh dari semakin punya otot itu. Nah, dokter kan Hyrox nih hari Sabtu kan. Iya kan? Sabtu Yes, ini. betul sekali. Berdua sama suami. Betul. Hyrox itu apa sih sebenarnya? Saya dengar istri saya kan ngomong terus ngajak-ngajak saya. Cocok sih. Mau ikut kan? Mau ikutan latihannya tapi Boleh bukan dong, nggak Hyrox-nya. apa-apa dong. Itu apa sih? Kok harus berdua? Ngapain sih sebenarnya? Nah sebenarnya bisa sendiri ataupun bisa berdua. Jadi tuh kayak sebenarnya Hyrox itu 60% atau more tuh sebenarnya running races. Jadi sebenarnya lomba lari yang diinterupsi oleh banyak station gitu. Nah, jadi primary fokusnya sebenarnya kalau kita di Hyrox itu tuh harus satu yang pertama VO2 max-nya sebenarnya di situ. Kemudian strength endurance dan body komposisinya. Jadi tuh prediktor kemenangan Hyrox deh ceritanya. Oke. Nah, makanya kalau misalnya aku tuh sebelum ketemu Hyrox ini tadinya kan kayak cuma kayak banding banget nih weightlifting doang dari 2007 nih. Wow. Terus abis itu lari mulai di pas Covid juga ala-ala doang, baru serius kayak di 3-4 tahun belakangan ini. Terus habis itu tapi kan karena mereka dua menu yang berbeda gitu kan. Terus tiba-tiba muncullah Hyrox ini yang mengcombine kedua hal itu. Langsung kepincut tuh. Perfect ya. Ini olahraga. Ini benar This is banget. Ini olahraga. Iya. This is my sport ya. Berarti Langsung gitu. kompetisi. Jatuhnya betul. Waktu berarti waktu. Main waktu betul. Dan semua setnya sama di seluruh dunia dengan setnya gitu. Betul sama. Jadi makanya sangat terstruktur, teratur, terprediksi sekali. Jadi untuk latihan itu sebenarnya lebih safe. Ya. Anin juga ke arah sana juga. Baru nih mau daftar, tadi dokter udah ngeracunin. Kayaknya aku pengen deh. Oh, selama ini olahraganya selain Ya itu weightlifting, ya lari juga jarang, terus kayak tenis gitu-gitu doang. Cuman aku tertarik nih sama Hyrox karena ternyata Hyrox tuh pasti ya Dok ya menunya itu kan. Betul. Berarti kita bisa latihan fokus hanya itu ya. Berarti kalau gitu bisa ngitung, oh di bagian ini waktu gue segini gitu bisa gitu ya, latihan sendiri gitu ya? Bisa betul. Makanya kan kalau di smartwatch itu kan sekarang udah ada feature yang hybrid fitness banget tuh. Jadi tinggal memang udah otomatis, tinggal biarkan dia yang berpikir saja lab-labnya kan kita tinggal mencet otomatis gitu. Oke. Kalau berdua kenapa berdua? Nah kalau berdua, kalau misalnya aku kan ikut mix double nih. Kalau yang single kan ikut beban cewek, tapi karena berdua mix double ikut bebannya cowok. Jadi sled push 150, sled pull itu tuh, terus sled pull di tadi 80 jadi 100. Maksudnya kenapa harus berdua? Kenapa nggak sendiri aja? Kenapa mereka harus bikin kategori untuk dilakukan dengan 2 orang? Oh, karena sebenarnya tagline-nya dari si sports ini, Hyrox ini kan Hyrox is for everyone. Jadi bisa buat siapapun, even Hyrox Youngstar loh, untuk anak kecil aja bisa sebenarnya. Dan even buat yang kayak opa-opa gitu pun ada buat juga. Seniors gitu ada ya. Makanya berdua itu biar lu nyamannya sama siapa, Betul. siapa aja bisa ikut. Betul. Nah tapi kita bicara chemistry juga kan, kalau misalnya berdua tuh, makanya aku cuma mau misalnya sama suamiku doang gitu kan, kayak karena aku cukup kompetitif orangnya nih, sangat kompetitif sekali ya gitu. Kelihatan dong. Sangat kompetitif gitu ya. Jadi kalau nggak berantem Dok. Nah itu dia itu tuh, pertanyaannya. kalau dia lambat gimana? ya itu kita selesaikan di luar arena saja ya. Pokoknya di arena yang penting nomor 1, oke gitu kan. Nah makanya di situ kan justru sebenarnya kayak apa ya, maksudnya chemistry harus dapat banget kan, karena kadang-kadang kan justru malah jadi sebel sama partner kita tuh. Kalau misalnya yang kayak lama kan, kemarin sih lu sih nggak latihan kan, lu nggak dateng kan, lu kenapa lamban. Jadi tuh pasti ada gitu-gituannya tuh. Makanya justru bahaya kan kalau mau pasangan. Iya, makanya berarti dokter kalau misalnya suami agak lambat dikit, udah selesai, begitu pulang di mobil,
Tadi kayak agak Kayaknya agak kayak agak pelan kurang nih sih. Makanya kita pun latihan high rocks pun akhirnya bareng tuh. Jadi untuk asah chemistry banget di situ. Karena yang a bit problem juga transisinya. Jadi yang kayak mindahin beban misalnya sandbag lunges dari pindahin ke sini gitu kan. Itu sama partner. Iya. Oh, tapi boleh bukan dengan pasangan boleh dong. Boleh. Sama teman gitu ya. Bebas. Berarti Ani nanti tertariknya yang sendiri atau Enggak partneran sih, kayaknya juga? aku partneran, tapi ya itu berarti harus nyari chemistry ya dok ya. Sama pasti yang stronger than me sih. Nah itu tuh juga akan berpengaruh juga sih. Jadi kalau misalnya aku personally lebih milih yang stronger than me. Jadi jangan yang kayak kok jadi bebanin gue gitu. Enggak mau gitu. Oh, karena Iya kalau dong, iya nggak sih? bener. Kalau stronger tuh minimal ada Iya yang kan? bantuin lah. Iya, Ada yang gitu ya. bantuin, betul. Tapi it Menarik depends juga juga kalau misalnya tipe orangnya yang pengen dominan, mungkin dia nyari yang weaker Nyari yang than weaker, them. Ya gak sih? Ada nggak yang high rocks khusus orang-orang yang emang lemah aja kayak saya kan kayaknya bisa masuk ke situ tuh. Kan gak ada COT-nya. COT itu apa? Cut off time. Jadi waktunya Bisa. gak akan Nah, diberhentikan. itu bagus buat gue tuh. Iya, yuk. Biasanya berapa? Tapi tetap ditungguin panitia dok. Ditungguin panitia. Biasanya berapa? Apanya cut off? Kalau dokter deh, dokter Normal, biasanya normalnya berapa? berapa dokter finish? Oh, kalau sendiri Iya, kalau sendiri 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi itu Berarti udah kalau saya tunggu-tunggu. 2 hari. Eventnya Oke udah lah. selesai. Katanya ditungguin tadi. Nah tapi ada maksimalnya gak dok? Sebenarnya sih bisa kayak misalnya yang kayak pertama kali ya first timer gitu itu rata-rata kalau misalnya kuliah tuh Berapa? yang normal tuh 2-3 jam tuh ada Oh juga. ada, gak apa-apa. 3 Cuma jam. malu aja mungkin. Gua 3 jam. Pas gituin ya. 3 jam. Tapi bener-bener yang kayak disorak-sorakin dan ditungguin, even kalau misalnya di yang terakhir gitu. Jadi bener-bener kayak sportivitas bahwa bener-bener kita tuh dihargain banget gitu. Oh. Oke. Deal. Silakan Bang Ari. Deal. Deal. Bisa pasti. Mau latihannya dulu sih kayaknya. Iya Karena dong. Alisa Cobain tuh dulu. lagi sering latihan buat high rock. Oh nice. Kira-kira mau partner apa mau sendiri dulu? Sendiri kayaknya. Takut ngebebanin gue. Dia lumayan kompetitif soalnya. Oke. Ini. Gitu. Sebenarnya saya orangnya sangat tidak kompetitif. Jadi kayak udah sih biarin aja sih paling gitu. Kita ketinggalan nih gitu. Ya itulah Ya hidup. udahlah. Gitu ya. Iya, Nanti ketinggalan. ada lagi event Iya. High Rocks. Gak apa-apa masih bisa dikejar kok Iya gitu. udah apa santai. Gak bisa nih pasti gitu. Iya. Harus ada Kalau chemistry. olahraga lain dokter apa? Padel kah? Enggak sih, aku sudah sebenarnya to be honest kayak running ya. Paling selainnya kan paling lari tuh. Jadi kalau masih ada lomba lari pun aku masih ikut tuh Oke. di situ. Jadi running races, high rocks sama weightlifting. Other than that sebenarnya udah cukup menyita waktu karena kan Pasti everyday praktek praktek gitu segala lagi. macem. Nah high rocks saja harus berhenti dulu prakteknya dulu ya. Saya mau high rocks dulu, jangan ganggu. Sabtu kan. Saya seharusnya bisa ketemu Sabtu itu. Tapi Anda ada Herox kan? Betul. Tapi saya ada main Magic the Gathering. Jadi ya. Gak apa-apa Gak ya. apa-apa. Jadi Senin ya Saya juga guys. kuat di sini nih, kuat di sini. Nah. Kartu gini. Nah itu harus banyak latihan bicep curl Bicep ya. ya. Aduh iya kena kan ototnya. Kalau Anin hobi lain apa selain yang tadi tuh kan udah dibilang suka mobil juga ya? Ya, tapi aku sekarang lagi seneng banget lagi mulai belajar tenis. Bulan apa ya? Maret gitu ya. Dan ternyata tenis itu susah banget buat aku. Oke, karena teknik harus benar ya. Betul, teknik, agility, ya kan. Sebagai orang yang cukup jarang melatih agility, challenge aku tuh di sports yang memang geraknya sering kayak gitu ya, agility-nya kurang. Terus kardiovaskulernya juga luar biasa ternyata tenis ya, jantungnya. Tapi ya aku seneng banget jadi tenis sekarang di mix sama weightlifting. Tenisnya main atau coaching? Oh iya atau- sekarang lagi masih coaching. Tapi kadang sama si coach aku tuh terakhir suka dikasih rally gitu. Apa namanya ya ini rally 20 ngejar 20 atau ngejar naik lagi berapa. Cuman ya itu ngejar-ngejar bola ternyata lumayan ngos-ngosan banget sih menurut aku. Dan akhirnya aku suka banget karena itu dok. Jadi aku tuh males kardio saat nge-gym kan. Jadi yaudah deh kardionya besok aja pas tenis gitu. Oh, oke. Tapi itu bisa digantikan berarti ya. Maksudnya kalau biasanya kan orang abis nge-gym tuh kardio lari tuh di treadmill. treadmill. Itu digantikan dengan sport-sport anaerobik gitu masih aman juga ya, bisa juga ya. Sebenarnya sih hitungannya antara bisa dan tidak karena tetap harus balik lagi terstruktur, terukur, terarah dan ada tujuannya. Program. Tapi betul program cuma aku kan selalu bilang lebih baik
kayak begitu daripada enggak. Ya lebih baik gerak ya. Jadi apapun yang ngebuat kita gerak. Kayak orang bilang kan kalau lu mau punya hobi, pastiin punya 3 hobi. Hobi yang bikin lo bersosialisasi, hobi bikin lo mikir, sama hobi bikin lo gerak. Kayak High Rocks kayak 3-tiganya deh. Benar sekali Sosialisasi, ya. Harus mikir loh. Mikir gimana cara mengkritisi pasangan. Ya, dengan baik gitu kan. Itu sih kebayang sih. Sama pasangan tuh itu berani banget loh dok kayak. Enggak, tapi kalau namanya komunikasi sudah terbiasa terjalin mah gak ada masalah. Betul. Sebenarnya sih kayaknya gitu. gak masalah sih kayaknya. Justru kita sih open banget. Justru. Oke. Tapi yang ngalah siapa dok? Jujur. Suamiku jelas. Pasti kan. Cewek kan gak pernah salah. Jadi kalau misalnya kita sih memang udah lebih kayak dari awal tuh kita tuh bikin kayak kertas di station segini kita begini. Ingat pas ini begini. Jadi udah planning banget ada gitunya. Takut. Jadi target hari Sabtu. Apa yang terjadi hari Sabtu ini? Oke, lebih baik dari kemarin Bangkok kan di 1:16 kan. 1 jam 16 menit. Oke. It's double tuh. Jadi kita pengen Wow, sampai ke Bangkok. Ya udah ke Auckland, Bangkok, Seoul. Aduh seru banget. Astaga seru banget. Seru sih. Terus berarti berapa dok kalau orang-orang yang kencang-kencang itu yang cepet-cepet banget itu berapa waktunya? Well kalau di age group sekarang sih mohon maaf nih juara nomor 3 sih Indonesia sih. Kemarin berusaha gitu sih. Ya jelas lah. Kalau paling tapi dokter Maria. Aku cari topik loh. Wow, ketiga dok. Ketiga di Indonesia dok. Tapi age group ya, jadi usia 40 ke atas. Kan memang kita sudah kepala 4 ke atas ya. Oh, berarti aku gak masuk grup kalian. Kalau Anin aku gak masuk grup 30-an kalian. Berarti ya? Iya. Kalau buat 30, 1 jam berapa? 1 jam berapa? Kenapa jadi gue? Kalau yang di kan pengen tahu berapa Oke. Berapa dok? Spreadnya. Kalau nggak salah di 108 apa? 10. Iya, lebih ngeri. Berarti perbedaan 10 tahun itu berapa detik? lumayan banyak ya conditioningnya turun ya. Betul, karena kan sebenarnya kalau aku bilang aku sama suamiku tuh cukup telat mulai tuh sebenarnya kayak telat mulai as in kayak everybody sekarang kalau lihat sekarang nih yang usia 20-an apa tuh udah sports banget, udah exercise banget nih sekarang. Sedangkan kita pada zaman itu kita exercise yang lain gitu kan. Pulang pagi gitu kan ya kan. Party lah. Ya makanya ya kan. Pada zaman-zaman itu. Berarti Nah, kan kita baru kayak shifting lifestyle-nya kan benar-benar kayak pas realize ternyata kita nggak bisa selamanya nih kayak merusak otot ini gitu kan yang ada party tapi cepet die juga buat apa gitu. Maksudnya kan kita bicara longevity juga. Nah baru mulai kesadar dengan secara struktur dan teraturnya kan late 30s lah. Bener. Bisa dibilang kayak tapi gitu. nomor 3 di Indonesia sih gokil sih. Itu kalau lagi datang ke High Rocks kayak gitu dok. Boleh lah ya kayak gitu. Boleh lah ya. Pantes. Namanya juga nomor 3. Tapi saya penasaran nomor 1 dan 2. Itu siapa? Siapa dok? Ada deh, tapi di age group ya di 44. Nah kalau mereka tuh age group tuh soalnya gini, misalnya dirimu usia 20, terus berpasangan dengan yang 60 tahun. Nah kalau dibagi 2 kan jadi 40. Nah kayak gitu. Itu boleh. Boleh, makanya banyak yang kayak gitu. Kalau gitu dokter bisa turun banget. Dokter misalnya 40 sama yang 2 hari. Nah bisa benar-benar. Newborn ya, newborn. Bisa banget. Yang berapa hari Itu di yang situ star banget di situ. Nggak boleh tuh kayak gitu. Oh gitu ya. Ya seharusnya 40 sama 40. Iya. Bener nggak? Benar. Itu mah lu rata-ratain namanya. Benar. Jadi makanya kalau di High Rocks itu kalau mereka aiming yang podium, jadi gitu tuh biasanya. Ya, itu mah nggak seru dong. Berarti technically dokter tuh yang pertama berarti. Semoga ya. Nggak seru kayak gitu. Iya jadi bisa. Yang mana sih orangnya sih? Yes. Tapi seharusnya ada regulasinya ya. Kayak misalnya lu kalau misalnya di kelompok 40-45 ya udahlah 40-45. Ya usianya harus segitu aja kan. Itu gitu. Dari mana bikin aturan-aturan gitu? Emang dari luar? Emang dari luarnya. Jadi mereka ya. masih segitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya usia yang kayak 20 sama yang 60 tapi masih fit banget bagus ketemu di tengah kayak gitu. Berarti kalau mau bener-bener real yang single ya? Ya single. Itu adalah arena pertarungan itu. Betul itu real. Aku udah coba open 2 kali. Sub 135 udah dulu, ntar di akhir tahun deh single lagi nanti. 135. Sub 135, 134 kemarin. Oke. Aduh, ini sekarang double. Seru. Tapi kayak itu bukan olahraga saya sih. Itu. Kalau lari kayaknya masih make sense kalau buat gue. Gak apa-apa sih. Nah, pokoknya harus dicari tahu yang disukai. Nah, kan harus suka.
Karena Hyrox tuh pasti orang banyak kan? Iya. Banyak. Nah itu males tuh ngeliat orang semua. Nah itu karena kan tergantung wave banget kan. Dan Kemarin- harus ekstrovert gak sih dok? Enggak sih, aku kemarin pas itu intro aja. Gak tau Bisa deh ya? kalau Indonesia ini gak bisa. Enggak sih, Oh, mager ya, kayaknya. susah, Mager, mending lari gue. Nah kalau lari kan memang yaudah alone Sendiri aja. aja Iya, udah. selesai. Iya udah. Wah seru banget obrolan kita hari ini. Good luck buat Hyrox-nya hari Yeay, Sabtu. good Anin ada project apa selain... Mau Hyrox Desember. Yeah. Udah ada bulan ya? Karena emang Desember kan dok? Desember yang di Kuala Lumpur nih. Langsung ke Malaysia. Iya soalnya ke Racun sih seru sih kayaknya. Seru. Kamu ke Hyrox yang mana Bang Radit? Kalau 6 tahun lagi ada di mana? Ada banyak. Tahun. Kita Senin kayak dulu kali ya. Iya, Oh boleh. iya, Kan mau lari dulu. project-nya Satu-satu, lari dulu ya. satu-satu. Oke. Kalau ke luar negeri, semua orang boleh ikut. Kayak misalnya Anin mau ke Boleh, Kuala boleh, Lumpur, itu semua Selama aja. pendaftaran masih buka dan ada, mau boleh. Dia ngewar-ngewar juga kayak maraton kan. Lumayan. juga gitu. Oh iya. Gitu. Lumayan. Baru tahu lagi. Terutama yang kayak Asia-Asia sih gitu. Gitu. Nih aja yang kayak di Hyrox Indonesia yang dari Swedia sama Amrik yang topnya itu sampai datang kok sini. Hong Byung-sok juga nih Korea. Aduh seru banget kayaknya ya. Seru sebenarnya. Seru banget. Kayak once in a while probably with your wife cobain sih. Iya Ya sih. kan? Iya boleh. Kepo banget sumpah. Di luar Boleh, negeri aja kepo justru banget di ya. luar negeri yang nggak ada ketemu orang siapa-siapa. Biar gak malu ya. Iya. Cuma di luar negeri aja. Enggak, saya biar tetap fokus Oh, iya, gitu, iya, nggak paham, banyak paham. yang nyapa. Iya. Jangan negative thinking deh. Iya boleh. Tapi kayaknya itu salah satu kegiatan menarik buat suami istri kayaknya. Betul. Iya. betul. Ya kita bisa pasangan, bisa apa. Hati-hati tapi ya. Kita ngeset ekspektasi dulu Gak apa-apa. ke istri kan. Mm-mm. Jadi maaf banget nih. Maaf nanti kalau nanti gitu. Minta maaf sebelum berperang. Sebelum bertanding, sorry banget nih. Kayaknya mungkin ada masa-masa aku ngantuk di tengah-tengah pas lagi air. Pas lagi narik. Pas Lagi dari karena biasanya cowok tuh yang do more work loh. Iya ya sebenarnya Iya dong. ya. Iya dong. Iya betul sih. Betul Karena kan sih. bebannya buat mereka sebenarnya beban opennya mereka, beban singlenya mereka kan. Aha. Jadi mereka kan udah dibantu sama yang cewek. Sebenarnya logikanya gitu. Oke. Yang paling susah apa? Yang paling susah Gerakannya. gerakannya. Narik Enggak, apa? wall ball terakhir karena udah lelah semuanya. Wall ball itu yang Oh, gini ya? Squat ya. Squat ke bawah. sama Harus Kebayang. berapa sih, Dok? Kebayang 100 gue. 101 orang. berdua kan. Oh ya udah berarti cowoknya 70, kita 30 boleh. Bebas mau kita satu Yes. juga boleh. Yes. Kalau saya nol, Boleh enggak apa-apa. berarti nggak tanding dong. Tapi lagi-lagi untuk melakukan itu semua, otot harus baik dong. Betul. Makanya kalau misalnya kalian mau coba, cobain aja nih ada Muscle First Pro Gainer ya untuk ngebangun otot, sama ada Muscle First yang Pro Creatine. Prokreatin bisa bantu buat kita recovery juga pastinya. Siap. Biar nggak sakit-sakit setelah nge-gym atau DOMS ya dok. Ini salah satu rasa favoritnya Anin juga. Betul. Yes. Selain Dokter juga yang- ini ya? Aku suka itu. Selain yang unflavored tadi ya. Unflavored bisa di mix versatile sama minuman apapun. Oke, ini udah BPOM dan halal. Yes. Juga sudah melalui lab door testing juga. Dan Muscle First ini adalah yang pertama kali punya inovasi varian-varian dengan rasa yang menarik Betul. dan banyak. Tadi udah sempat nyobain. Honestly itu pertama kali saya nyobain dan rasanya Gimana? Enak? emang Suka? enak banget. Mau nyobain yang lain juga. Boleh. Kita banyak banget pilihan rasanya, Bang. Makanya mau ngestok semuanya kita akan cobain satu-satu. Aku suka banget yang apple ini karena dia seger, karena aku minumnya di tengah-tengah workout. Oke. Jadi ada dapat rasa minuman manis seger tapi ada kreatinnya 5 gram aku per hari. Iya, jadi workout, minum Lagi haus seger. banget, seger, buat recovery bagus. Siap. Kalau kalian mau beli, kalian bisa belinya di store.musclefirst.co.id. Silakan beli di sana, cobain. Rasanya banyak banget, jadi nggak akan pusing untuk mendapatkan rasa yang kalian pengen. Oke, terima kasih sudah mampir. Kita ketemu hari Senin. Yes. Terima kasih Terima Anin juga kasih, udah Mbak Nadine. mampir. Makasih semuanya.